Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jemaah sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisut alaina, ya Allah, bentangkanlah kepada kami min barakatika, keberkahan-keberkahanmu, wa rahmatika, dan rahmatmu, wa fadlika, dan keutamaanmu, wa rizqika, dan rizkimu. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu, an-na'imal muqim, kenikmatan yang lestari, alladzi la yahulu wa la yazulu, yang tidak hilang dan tidak pergi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, salat subuh yang insyaallah berbahagia semua ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Khamsu Su'al Khamsumi'ah Fil Jin wa Syayatin. Kitab membahas tentang 500 ya persoalan-persoalan fenomena kegaiban, al-hasad, sihir, al-ain, dan al-jin wa syayatin. Para jamaah sekalian, kita masuki pada hari ini, pagi ini, bab ke-71 ya. Membahas tentang setan dan wanita. Setan dan wanita. Setan dan rumah, setan dan dalam gangguan-gangguan sholat ya. Insya Allah kalau terkejar kita bahas 3 bab itu. Para jamaah sekalian jazakumullah, di dalam kitab ini ya tentu lagi-lagi bahasan kita masih terkait tentang fitnah-fitnah ya, tentang gangguan-gangguan syaitan yang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kenapa kita rumit berada pada jalan Allah yang lurus itu terkadang terganggu ya. Ternyata gangguan-gangguan mereka ini senantiasa para syaitan ya akan hadir dalam kehidupan kita. Makanya kita bahas kitab ini, kita mencoba menelusuri ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pandangan qaul-qaul para ulama, bagaimana tipu daya mereka yang mereka ya, berikan kepada orang-orang beriman agar kita bisa mewaspadai gangguan itu. Dan hari ini kita bahas terkait fenomena syaitan, mohon maaf ya, ini bukan diskriminasi ya, setan dan perempuan ya. Setan dan perempuan. Kalau ada pertanyaan untuk para jamaah, lebih berat mana? Gangguan setan apa gangguan perempuan, Pak? Pak, lebih berat mana? Gangguan setan atau gangguan wanita? Hah? Jangan dua-duanya, satu. Gangguan setan atau gangguan wanita? Hah? Wanita ya? Setan. Kita lihat di dalam Al-Quran. Hah? Wanita setan ya? Alhamdulillah ya. Di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan ya. Ketika ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah An-Nisa ya. Quran surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Jadi sesungguhnya kata Allah, tipu daya atau godaan setan itu sangatlah lemah. Ya. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya godaan setan itu sangatlah lemah. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan godaan perempuan, ya, dalam Quran surat Yusuf ayat 28. Inna kaidakunna azimun. Nah, bukan doifa, tapi apa? Azimun. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya godaan kalian, ya, itu para wanita itu begitu amat besar. Ya. Jadi kalau lihat di sini, ya, ini Syekh Hasan Kiti ya menyebutkan, berikan pandangan beliau, ya, Syekh Kiti rahimahullah, ya, beliau memberikan penjelasan atau pandangan terkait dua ayat ini. Apa kata beliau? Hadhil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini, itu Quran surah An-Nisa ayat 76. Idza dummat laha ayatun ukhra, jika dipadukan atau disandingkan dengan ayat yang lain, yaitu pada Quran surat Yusuf, yang satu setan itu dhaif, lemah, yang satu godaan perempuan itu azim, ya, sangat berbahaya, ya. Hasala bidzalika bayanun, kata beliau, maka akan menghasilkan penjelasan anna kaidan nisa, bahwa tipu daya godaan wanita itu, ya, a'zamu, lebih dahsyat, min kaidis syaitani, daripada tipu daya syaitan. Nah, ini ya para jemaah sekalian. Namun beliau juga kasih pandangan, masyaallah muslimin azakumullah, bukan berarti kita meremehkan tipu daya dan gangguan syaitan. Tidak. Ternyata tipu daya perempuan itu, ya, bagi kita, ya, para laki-laki harus menyadari bahwa tipu daya perempuan itu sangatlah berbahaya bagi orang-orang beriman. Makanya Salam mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, dijelaskan dalam kitab ini, ma taraktu ba'di fitnatan, ya, tidaklah aku tinggalkan ba'di, setelahku, sebuah fitnah, ya, yaitu fitnah yang ad-darra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah an-nisa, perempuan. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Jadi bahkan di dalam hadis Bukhari yang lain, Salam menyampaikan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini adhaba li hubbir rijal al-hazimi min ihdakunna. Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian, yaitu para wanita. Wahai wanita. Nah, ini para jemaah sekalian. Jadi kalau kita melihat, ya, godaan-godaan terkait wanita ini bagi kita para laki-laki sangat berbahaya, ya. Bahkan di dalam syiar Alamul An-Nubala dikatakan, ma ya'isu syaitan min syai'in illa atahu min qablin nisa. Ini banyak hadis pandangan para ulama, ya. Tidaklah setan berputus asa untuk menaklukkan manusia kecuali sebelum menggoda dia akan datang memperdaya, menaklukkan dengan wanita. Ini para jamaah sekalian jazakumullah, ya. Ini hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita, khususnya, ya, para kaum
ya, pria, para rijal ya, berhati-hati dalam berinteraksi dengan perempuan ya. Makanya banyak ya, khususnya ya saya pribadi ya, yang mendampingi konflik-konflik rumah tangga ya. Ya sampai sekarang para jemaah sekalian, pendampingan keluarga itu masih terus berlanjut ya. Bahkan makin jauh zonanya ya, ke beberapa daerah-daerah. Perselingkuhan ya, perzinahan ya, ini banyak terjadi ya sampai saat ini ya. Banyak tipu daya ya, di antara tadi memang sebagaimana tadi saya katakan terakhir ya, perkataan para ulama bahwa ketika setan mau mengganggu ya di antara kita, maka mereka akan mendatangi perempuan-perempuan. Dan perempuan ini memang dalam sebuah hadis, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Memandang wanita adalah panah beracun. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah-panah iblis. Ya. Masmumatun faman tarakaha min khaufillah athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis indah sekali ya. Barang siapa yang meninggalkannya, artinya meninggalkan pandangan melihat wanita, ditinggalkan karena takut kepada Allah, jadi masya Allah ya, min khaufillah, takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawah fi qalbi, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Ini masya Allah ya jemaah sekalian. Kalau kita diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini mungkin dalam muamalah interaksi dengan wanita kita sangat terbatas berinteraksi fisik, tapi berinteraksi dalam sosial media ya, berinteraksi dalam pandangan-pandangan setan gepeng ya, dengan handphone ini para jemaah sekalian ya. Ini banyak diantara kita kadang-kadang tertipu daya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita yang bisa ghadul basar ya, berikan penundukan pandangan ya. Maka Allah katakan yajidu halawatahu fi qalbi, Allah akan karuniakan kepadanya kemanisan iman dalam hatinya. Ini subhanallah ini, para jemaah sekalian ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an ya, di surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddna min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah kepada mereka ya, perempuan atau laki-laki, menundukkan pandangan mereka. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau pertanyaan dalam kitab ini bahasan bagaimana kaitan setan dengan wanita, tentu ya sama-sama berbahaya. Meskipun ya di antara kita lebih berbahaya lagi gangguan-gangguan wanita dan perempuan. Makanya laki-laki ini para jemaah sekalian, Allah berikan kesempatan ya, ketika mereka ada yang kesulitan mengendalikan syahwatnya, bisa berpoligami atau ta'adud ya. Walaupun dalam ta'adud ini juga ada pembahasan hati-hati dengan kezaliman ya, bagi mereka yang tidak adil terkait pasangan-pasangannya. Kayak ada istilah dalam mitos di masyarakat, laki-laki itu ada puber kedua ya Pak ya. Pada usia berapa katanya puber kedua itu Pak? Hah? Pak sepuh nih, yang sepuh ya. Ada puber nggak Pak laki-laki Pak? Hah? Ada puber Pak? Ada. Usia berapa? Ya, kata teman saya ya di Jogja ya, beliau psikolog terkenal juga ya. Beliau mengatakan apa? Puber kedua itu mitos ya. Tidak ada puber kedua katanya. Yang benar gimana? Laki-laki puber terus ya. Mohon maaf ya para sepuh ya. Jadi usia berapapun
kecenderungan laki-laki dengan perempuan itu akan selalu kuat. Ya. Makanya ya, ketika saya menta'arufkan itu ada, walaupun bapak-bapak umur 80 ya, 75 atau pengen carikan jodoh, ya hasrat itu masih tetap ya, Masya Allah, itu karunia Allah ya. Ketenangan, memang ketenangan laki-laki itu ada di perempuan ya. Tapi bahayanya juga laki-laki ada di perempuan, Pak. Ya. Makanya kita ini ya, para laki-laki yang saat ini laki-laki hebat ya, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin wakaf, itu tidak lepas dari pengaruh para wanita, Pak. Ya. Jadi kalau istrinya gemar sedekah, ya insya Allah suaminya pun akan terdorong gemar sedekah. Cuman dalam rumah tangga ini kita harus memahami ya, bahwa konsep leader itu pemimpin ar-rijal, ya qawam itu ada di laki-laki. Ya. Makanya ketika berbicara terkait perempuan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingatin kepada kita ya, dalam surah An-Nisa yang Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah perintahkan kita berinteraksi dengan ma'ruf dengan para wanita, dan kalau ada sesuatu yang tidak kita enakkan, kita fa in karihtumuhunna, kita tidak suka, fa asa an taqrahu syai'an, bisa jadi yang kita tidak suka dari perempuan itu fihi khairan katsira, ada kebaikan yang banyak. Mohon maaf ya Pak, ini kalau yang sudah sepuh-sepuh senior ya, termasuk kita yang sudah berumah tangga, kalau mencermati dalam perjalanan kehidupan keluarga, pasti akan kecenderungan melihat ya, kok istri saya kok gini banget ya, anaknya banyak, makin tua kok makin, mohon maaf ya, makin jadilah gitu ya. Nah, ternyata gitu. Bahkan ya sebagian di antara rumah tangga yang kami dampingi para jemaah sekalian, ingatan perempuan tuh kuat banget, Pak. Kuat apa, Sad? Kuat mengingat aib-aib suaminya. Itu kuat banget, Pak. Ya sampai sekarang itu ya. Saya nangani sepuh-sepuh di atas ini, Masya Allah Pak ya, kami ketika bapak-bapak ya, para senior, para orang tua kita di usia-usia di atas 70 tahun ini gemar beribadah, problem masalah rumah tangga Allah berikan kemudahan, itu sangat-sangat bersyukur ya. Di luar sana Pak, umur 75 tahun, 85 tahun ributnya tentang apa? Istrinya meributkan tentang kesalahan suami ketika awal-awal menikah. Waktu dia umur 30, 35, 38, ada suami yang selingkuh, itu diungkit lagi. Ya. Dan ini makanya luar biasa Pak, menaklukkan, tanda petik ya nih, mengkondisikan para wanita itu butuh ilmu yang luar biasa. Makanya Allah berikan kasih rumus, fa in karihtumuhunna fa asa an taqru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kecenderungan, mohon maaf ya, bengkoknya itu kencang, kuat. Maka dalam hadis yang lain yang pernah disampaikan di awal-awal, perempuan itu kalau didiemin dia akan apa? Bengkok, tulang rusuk. Kalau dipaksa lurus, dia akan patah. Nah, gimana tah? Gitu ya. Maka Allah kasih rumus. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Jadi, kalaupun ya ada sesuatu yang kalian tidak suka, bisa jadi yang kalian tidak suka itu fihi khairan katsira. Allah katakan banyak kebaikan di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan perempuan kalau sudah nikah, kalau ada masalah, jangan langsung cerai, Pak. Ya, jangan langsung cerai. Ini laki-laki punya senjata ampuh, Pak. 3. Nah, senjatanya 3 kali ya kesempatan diberikan untuk menceraikan perempuan. Hati-hati nih. Ya. Saya insya Allah sore atau malam ini mendampingi ada seorang
istri Pak ribut sama suaminya langsung menjatuhkan talak 3 Pak. Aku ceraikan kamu talak 3. Masalahnya bukan talak 3 itunya. Habis itu suaminya pengen kumpul ya sama istrinya. Saya nyesel Ustadz. Nah, ini nanti keluarga besar, yang satunya perempuan tidak mau lagi karena sudah talak 3. Si suaminya berasumsi talak 3 saya tidak sah. Nah, nanti mau ngerembuk nih Pak. Inilah ya rumah tangga. Nah, jebakan-jebakan para setan ya itu lewat jalur wanita tuh sangat kuat para jemaah sekalian. Nah, ini kalau kita bahasanya lagi pas bahasan wanita, nanti kalau bahasan laki-laki gak ada itu ya. Ini para jemaah sekalian. Para wanita jangan merasa ini ya. Jadi apa namanya? Ada ketidakadilan gitu ya dalam bahasan ini. Saya hanya menyampaikan bahwasanya memang fitnah yang addaru ala rijal, yang paling berbahaya, ini Rasulullah mengatakan dalam hadis, itu adalah minan nisa, adalah para wanita-wanita. Nah, kalau kita sudah sadar gini Pak, makanya anak-anak kita yang bujang-bujang ya sebagai orang tua nih, kalau mereka sudah layak pantas nikah, udah nikahkan ya. Bagaimana ya kita menghindari ya anak-anak kita yang mohon maaf ya terbiasa dengan film-film jorok ya. Makanya ada orang yang mengatakan ya kemarin curhat ibu-ibu, Ustadz saya konsultasi ke seorang lah begitu ya. Ketika saya mengeluhkan suami saya yang nonton film, kata beliau, nggak apa-apa Bu, suami ibu normal ya, dibilang begitu ya. Ya bagi pandangan beliau. Tapi orang-orang beriman kan sudah jelas. Bahkan risetnya kalau kita melihat mendengar ya video-videonya Dr. Aisyah Dahlan dan para pakar ya tentang terkait ya bagaimana pola pengasuhan rumah tangga keluarga. Nah, setelah di-scan oleh para dokter ya, ternyata ketika di-scan antara orang-orang yang dia mengkonsumsi narkoba dengan orang-orang kecanduan film porno itu otaknya sama-sama rusaknya sama. Ya, ya naudzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana kalau kita punya bujang? Tanya Pak. Umur-umur 18, 19, motivasi kehidupan, tanamkan nilai-nilai ya sambil dia kuliah, tanya, mau nikah muda enggak? Kalau kamu punya pacar, Mas, info ke abi, ke ayah. Nanti kita lamarkan, jangan pacaran ya. Karena banyak ya fenomena perzinahan saat ini luar biasa Pak ya. Bahkan ada ya beberapa yang kami tangani dalam keseharian, anaknya tuh baik gitu ya, yang cewek juga sama, di rumah itu sopan santunnya luar biasa, tapi ternyata hamil duluan ya sebelum pernikahan. Ini berapa kasus yang kita temui banyak di lapangan. Kenapa? Karena tadi Bang, hasrat wanita itu begitu kuat bagi para laki-laki. Bukan hanya kita yang dewasa ya nih, anak-anak bujang pun sama begitu ya. Ini para jemaah sekalian. Makanya ketika kita punya anak yang sudah layak mereka untuk menikah, ya nikahkan ya. Gimana saat kita nih ya para suami ya yang kita memiliki istri, Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya, rajin-rajinlah ya di antara kita berhubungan dengan wanita, berinteraksi. Makanya tadi bagaimana setan itu mengganggu para wanita rumah tangga kita itu melalui mereka ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan tadi selain dalam surah An-Nisa, Allah katakan dalam surah At-Taghabun ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum, istrimu, suamimu, pasanganmu adalah musuh, maka berhati-hatilah kata Allah. Dan di penghujung lagi-lagi, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, memaafkan, lapang dada dan mengampuni. Dan surah At-Taghabun ini turun ya, ketika itu ada seorang sahabat yang beliau harusnya hijrah itu bersama Rasulullah SAW, tapi terlambat. Kenapa terlambat? Gara-gara anak dan gara-gara istrinya nih, gara-gara perempuan. Kata beliau ya kurang lebih kalau terjemah bebasnya, ini kalau istri saya nyusul, saya pukul nih, saya siksa begitu. Gara-gara dia nih, istri nih, saya jadi terlambat ya berjuang hijrah bersama Rasulullah SAW. Apa kata Allah?
Lalu Allah menurunkan ayat ini. Nunjukin apa? Kita itu dalam berinteraksi dengan pasangan, dengan para perempuan harus banyak damainya, harus banyak sabarnya. Makanya kalau kita lihat para jamaah sekalian, banyak di antara kita yang kadang-kadang dengan istri itu tanda petik ya, nurut. Nurut takut mirip nggak Pak? Ya. Nurut takut atau berdamai? Ya, nggak mau ribut. Kata kita tanya, Bu gimana, Pak gimana istri aja Ustaz? Ya, saya kemarin ya Idul Adha juga begitu ya, transaksi kambing, sapi ya, sapi itu sama suaminya. Pak, harganya sekian, ke istri saya aja Ustaz. Kayak tanda petik ya, takut atau nggak mau ribut atau berdamai. Ya, mirip-mirip nih Pak ya, para jamaah sekalian jazakumullah. Ya, jadi akhirnya ya diserahkan kepada istrinya transaksinya gitu ya. Padahal kan sebagai laki-laki ya saya yang pegang gitu. Bahkan ada beberapa pejabat lah gitu ya. Misalnya anggap aja ya, beliau orang penting gitu ya, berpangkat. Itu ketika konseling ya, ketika saya sampaikan begini begitu ke suaminya, dia jawab gimana ibu aja Sad. Gimana ibu aja Sad. Jadi gimana nyonya ya. Ini perempuan luar biasa. Maka tadi dalam hadis tuh bisa mengendalikan laki-laki yang berakal. Itu perempuan hebat. Tanda petik ya, hebat. Ya. Ketika saya dialog, Pak gimana ini? Sad, gimana ibu aja Sad? Gimana ibu aja? Gimana istri aja? Itu banyak Pak di lapangan. Gimana nyonya, gimana istri? Ya, maka tadi kita bacakan ya. Ternyata perempuan tuh bisa menaklukkan ya para lelaki. Makanya dikatakan kaidakunna azimun, tipu daya mereka tuh sangat-sangat besar ya, sangat-sangat ador, berbahaya bagi kaum laki-laki. Apa kita bermusuhan ya? Tentu Allah sudah berikan arahan tadi. Fi khairan katsira, banyak kebaikan. Ta'fu tasfahu kalau rumah tangga ya. Tagfiru, mohon maaf. Kalau kita kadang-kadang melihat perempuan terlalu keras ya jangan dikerasin, dilembutin. Kalau kita melihat kadang-kadang sebagian ya pasangan kita terkesan agak lemot ya misalnya, mengeluhkan ini terutama perihal emosional mereka, mengungkit permasalahan yang sekian puluhan tahun lalu. Bagaimana langkah kita? Ya tidak ada lain selain kita berdamai para jemaah sekalian. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Orang terbaik adalah kita itu. Berapa hadis kan banyak ya manusia terbaik tuh. Ada nafi'un lughairi, ada man ta'alamal Qur'an wa 'allamah ya, dan ini disebutkan juga khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian salah satunya adalah apa? Ya, khairukum li ahli. Yang paling baik berinteraksi dengan keluarganya, termasuk dengan istrinya. Bismillah. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Jadi kalau ditanya setan dengan para wanita, ya dengan beberapa hadis dan pandangan para ulama dan ayat-ayat, sesungguhnya memang pandangan-pandangan ini ya menguatkan bahwa tipu daya wanita itu lebih dahsyat dan berbahaya daripada tipu daya setan. Tanpa bermaksud kata Syekh Singkiti melemahkan tipu daya setan. Jadi ketika kita berinteraksi ya dengan perempuan harus hati-hati. Ya. Terutama lawan jenis, terutama teman-teman kantor. Dan wanita itu para jemaah kalau dalam kajian psikologi, dia tuh makhluk Allah yang Allah karuniakan ya kepada kita dengan kelembutannya, dengan suaranya bahkan ya, dengan problem masalah emosionalnya itu bisa betul-betul mengendalikan orang-orang yang beriman. Makanya hati-hati ya ketika kita berinteraksi dengan para wanita. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi itu
penguat ya. Hadis ini dibahas tentang tipu daya setan pada perempuan dan rumah tangga. Semoga bisa mencerahkan kita para. Itu bab ke-71 ya. Nah, berikutnya ini masuk kepada bab dari setan dengan perempuan. Sekarang setan dalam sholat. Nah, ini agak jauh lompat tapi memang itulah Pak. Kitabnya memang bahasanya seperti itu. Di kitab ini dijelaskan menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Nah, jadi ini tipu daya setan salah satunya ya. Selain melalui tipu daya perempuan, tipu daya mereka lewat apa? Al khamri wal maisir. Ya, khamr dan berjudi. Mabok dan berjudi. Saya lagi termasuk yang agak sering nih Pak ya, jamaah sekalian, menangani suami-suami atau anak-anak dari keluarga-keluarga yang ada yang terlibat dengan pinjol, bukan pinjol apa nama? Judi online. Ya. Ada yang ikut bisnis saham gitu, investasi, duitnya habis, ya nafsu dunianya kuat, dia pinjol. Ya. Pinjol, kemudian dari pinjol itu dia pinjaman online. Buat bayar pinjol, spekulasi bagaimana biar dia dapat untung yang banyak. Dia ikut judol. Udah lengkap tuh Pak, rangkaian. Akhirnya rugi ya, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Bahkan sangat mengganggu ya keluarga yang ada. Ini para jamaah sekalian. Wa yadzubillah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita dari hal-hal seperti ini Pak. Keburukan-keburukan ya. Jadi minjem uang itu saat ini, ngeriba itu terkesan tidak berat, bahkan ringan Pak. Dengan foto saja KTP begini Pak, foto ya, dengan badan ya, konon ya begitu ya, selfie itu dapat uang. Saya bilang, kok antum bisa sih sampai 200 juta? Iya, saya pinjam sana sini buat judol katanya, jadi pinjaman online buat judi gitu. Di sini misalkan 5 juta, di sini 10 juta, bayarin aja ya. Terus dapat ya. Ini subhanallah para jamaah sekalian. Dan ternyata para jamaah sekalian, khamr dan judi ini wa yasuddukum ya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan dia akan menjadi penghalang untuk apa? An dzikrillah. Ingat Allah yang susah, sulit. Orang-orang suka mabuk dan judi itu. Dan ini banyak menimpa kita, Pak. Sebagian di antara kaum muslimin saat ini ya, selain tadi fenomena ya gangguan-gangguan wanita lewat situs-situs yang ada, juga mereka menyerang kita dengan al-khamru ya wal maisiru. Ya, khamr mabukan dan perjudian. Ya. Bahkan judinya sekarang bisa online. Ya, di handphone ini, Pak. Makanya kita yang sudah punya anak gadis, anak bujang, Pak. Ya, jadi yang kami dampingi juga bukan hanya anak-anak laki-laki ya yang mereka bermain judi, yang wanita juga ada. Ya. Nah, kita cinta sama Allah, Pak, kuatin terus ya. Al-Ahqaf ayat 15 Pak. Terus Pak. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikan untukku dan keturunanku supaya finansial anak kita baik, stabil. Ya. Kan kalau kita punya anak Pak tuh, anak kita pegang kepalanya jamaah. Allahumma akfir malahu. Kalau perempuan malaha wa waladahu wa waladaha wa barik lahu fima ataitahu wa atil hayatahu ala ta'atik wa asin amalahu waghfir lahu. Doain tuh anak-anak kita. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, keturunannya, berkahilah setiap karunia, kenikmatan yang telah Engkau berikan fima ataitaha kepadanya,
wa atil hayataha ala ta'atik, panjangkan usianya dalam taat dan takwa kepadamu. Wa ahsin amalaha, pegang kepala Pak. Perbaiki semua urusannya, sekolahnya, kuliahnya, kerjaannya, bisnisnya, usahanya. Ya. Waghfir lahu atau waghfir laha, ampunilah dosa-dosanya. Tiup Pak di ulubun 3 kali. Tuh ayat itu doain. Walaupun udah remaja, mudah-mudahan dengan doa-doa kita begini, anak kita terhindar dari judi online, dari minuman khamar, dari perzinahan. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita dari keburukan-keburukan. Nggak apa-apa, ini orang tua penting. Karena penjagaan kita kepada anak-anak kita tidak maksimal. Tipu daya ini luar biasa Pak. Ya, mereka itu mengganggu orang-orang beriman, bukan hanya kita, anak kita, istri kita. Rukun anak istri, orang tua kita, mertua ipar, luar biasa, dahsyat. Makanya Allah berikan banyak doa-doa khusus dalam rumah tangga, itu luar biasa. Karena kita rumah tangga kan buat jalan jauh nih, kemana Pak? Ke surga kan, betul nggak? Apa visi keluarga kita? Ke surga. Dan setan tidak akan pernah ridho Pak, dia akan ganggu kita. Ya. Lewat perempuan-perempuan, ya, anak-anak gadis kita yang buka aurat, lewat laki-laki yang berzina, ya, ini luar biasa. Lewat perjudian, sehingga apa? Kita ang zikrillah, lalai ingat Allah, dan juga wa anis sholah. Sholat itu pun jadi masalah. Ya. Kenapa sholatnya bermasalah? Supaya pertolongannya juga jadi masalah kehidupan kita. Karena sholat itu adalah cara beristi'anah, minta pertolongan dengan Allah. Jadi kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah sholatnya. Makanya setan itu ganggu ya. Lewat apa? Lewat ketika kita sedang bertaqarrub kepada Allah, lewat zikir, lewat sholat kita diganggu oleh Allah. Diganggu oleh setan. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka butuh ya kekuatan yang luar biasa, doa-doa kita minta sama Allah, kekhusyuan dalam sholat, ya. Agar apa? Agar kehidupan kita penuh dengan pertolongan Allah. Makanya anak-anak kita yang malas sholat Pak, terus doain. Apa doanya Ustaz? Ibrahim ayat 40, jangan lepas nih jemaah, ingetin lagi ya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Terus ya. Jangan 3 kali Pak, lebih boleh 7 kali, 11 kali sebut nama anaknya. Lain tadi Al-Ahqaf ayat 15, Ibrahim ayat 40, As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Anak kita tidak tahu Pak, udah 14 tahun, udah 18 tahun usianya, kuliah, Pak udah tamat 25 tahun, dengan rumah tangganya seperti apa kita tidak tahu ya. Dan sampai kita punya anak kita dihimpit dengan problem perceraian dalam rumah tangganya. Makanya kekuatan doa kita sebagai ayah, apalagi nanti habis tadi kita sedekah subuh, pada sedekah kita sholat, kita qobliyah, kita subuh, kemudian kita dengar taklim Pak, bertawasul ya dengan amal-amal kebaikan kita Pak, minta sama Allah penjagaan ya dalam sholat ini ya, agar anak-anak kita dijaga, keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya ini ada Utsman bin Abil Al-As ya. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati. Ini sahabat konsultasi ya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan salatku. Ini Utsman bin Al-As ya. Salati wa qiraati ya. Yalbisuha alayya. Setan menghalangiku dalam salatku serta mengacaukan bacaanku. Mengganggu ya. Maka ya, apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitonun yuqalu lahu khanzab atau khinzib. Ya, berapa riwayat khinzib bacanya. Apa kata Rasul? Itu adalah khinzib. Ya. Fa idza istatahu fata'awwadhu billahi min wasfil ala yasarika thalathan. Qala fa fa'altu dzaka fa'adhabahu Allahu anni. Kata salam, itu adalah setan yang bernama khinzib atau khanzab ya. Jika engkau merasakan gangguan
dalam sholat, nah kita kadang merasa Pak ya, Allahu Akbar, ingat apa? Kalau kata dapat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu, kita diganggu dengan kebiasaan hari-hari kita. Kalau ustadz diganggunya dengan ilmu. Ya, misalnya kami ya, Allahu Akbar, hari ini nanti taklim nih di Al-Hidayah ya, bahas bab ini. Bab itu kemarin bab 70, sekarang bab 71. Bab ilmu Pak, godaannya tuh terbesit di pikiran. Kalau kita pedagang, gangguannya pedagang. Allahu Akbar, lagi sholat, takbir, Allahumma ba'id baina, Allahu Akbar kabiruh, kita baca Al-Fatihah ya, ada sekat, ada waktu, ada kepikiran. Besok kita Senin meeting sama siapa ya? Oh, besok Minggu libur, Seninnya meeting sama si ini, oh berarti ekspor ini apa, oh ini, nah itu Pak, sesuai dengan apa kita. Kalau kita guru, kalau kita marbot, kalau kita bisnis pengusaha, diganggu oleh apa yang kebiasaan kita ini, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Makanya agak rumit kita dapat khusyuk kalau tidak mujahadah. Ya, makanya jangan lupa Pak, ketika sholat itu baca ta'udz. Kalau saya sering bilang ya Pak, kita baca Quran saja yang mendekat kepada Allah, sholat mendekat kepada Allah, baca ta'udz. Kenapa ketika kita bicara sama istri tidak baca ta'udz? Ya. Nah, kalau mau ngomong sama istri Pak, Bu, saya ngajak sedekah, ngajak wakaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, Bapak ada usulnya. Termasuk Pak megang handphone juga begitu. Kita mau pegang handphone nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, semoga berkah megang handphone ini. Udah, supaya terjaga. Baca ta'udz juga Pak, itu penting ya. Atau ada mau nasihatin anak juga sama, supaya anak tidak emosi ya. Mau berinteraksi, mau bisnis, baca juga agar tidak terjadi permusuhan. Mau rapat syuro, jangan hanya basmalah, coba baca a'udzu, supaya setan tidak masuk ya dalam lingkaran-lingkaran syuro atau rapat itu. Ini para jamaah sekalian. Kata Rasul, itu namanya hinzib. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasfil ala yasarika. Maka tiuplah ya, atau ludah kecil Pak. Bukan ya. Ya, jadi beludah ke sebelah apa? Ke sebelah kiri 3 kali. Sambil tiup. Bukan ludah air yang banyak, bukan. Wasil ini tiupan, seperti kita mau qabla naum, sebelum tidur ya, kita baca doa Ikhlas, Falak, Anas, doa tidur 3 kali, ayat kursi, tiupin kan? Bukan banyak, gitu bukan, tapi dikit. Aduh, sapin. Nah, itu sama juga ya. Ketika lagi sholat ada gangguan, boleh pakai ini Pak. Kalau sebelah ada tetangga ya, gini aja. Pakai ini. Atau sorban. Atau begini saja. Kalau lagi sholat kita terganggu. Dan ini ada petunjuk teknisnya langsung dari Rasulullah SAW mengajarkan Utsman bin Al-As ya. Ketika bacaan kita error, lagi tahajud, lagi berjamaah begini ya, pikiran kemana-mana ngelambung, nggak dapat kehusyuan ya. Fafa'altu dzaka ya, kata Utsman, aku pun melakukan hal itu ya, dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Tuh ya. Jadi setan itu pergi ya, was-was itu, gangguan bacaan, gangguan kehusyuan itu pergi para jamaah sekalian ketika dia membaca doa tadi. Yang berikutnya hadis kan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salam bersabda, ya'ti syaitanu ahadukum fayanquru inda ijanih ya. Setan mendatangi kalian lalu meniup-niupkan pada dubur kalian sehingga muncul was-was. Ini ketika lagi sholat. Fala yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Nah, kadang-kadang nih hati-hati ya, terutama kita yang mungkin sebagian sudah sepuh ya. Jadi setan itu mendatangi kalian, meniup-niup pada dubur kalian. Ya, apa Pak? Ya. Seakan-akan kita tuh seperti buang angin, kentut. Kata Rasul, maka janganlah kalian membatalkan salat kalian
sebelum hatta yasma'a sautan, benar-benar ngedengar suaranya, tut, ya, au yajida rihan, atau nggak ada suaranya, apa? Tapi merasakan aromanya. Jadi kalau kita ada was-was nih, sholat atau habis wudu lah, habis wudu, tadi perasaan saya kentut ya, Nah ingat dua hal, ada aromanya, tidak, tidak ada aromanya, ada suaranya, dut, nah, udah jelas berarti batal. Suaranya, sautannya tidak ada, tapi bau nih, kayaknya saya benar kentut, udah batalin, wudu lagi. Tapi tidak ada sautan, ya, ma fi sautan wa ma fi rih, tidak ada suara, tidak ada apa, aroma, bau, maka jangan dibatalkan sholat. Kenapa? Itu adalah setan yang mengganggu kita dalam sholat. Was-was itu banyak banget. Utama, maaf ya, sebagian orang yang dulu waktu mudanya sering berinteraksi dengan khodam. Kadang-kadang usolinya sampai 7 kali, Pak. Usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah usolli fardu Allah. Itu ada berapa kali? Pernah lihat enggak gitu, Pak? Ya, ada berulang tuh. Ya, seperti itu. Itu hati-hati ya. Itu biasanya kalau dalam ya kami menangani itu pengaruh biasanya khodam. Dulu sering puasa mutih, puasa wisol, ya, puasa ya yang tidak berbuka atau puasa mutih buat kedikjayaan, atau banyaknya isim-isim di dalam tubuhnya. Ya. Makanya kalau orang ciri-ciri ada gangguan dalam tubuhnya syaitan itu apa? Susah banget sholat, sulit sekali baca Quran, emosionalnya tidak stabil, bisa dibilang sering marah-marah atau mudah galau. Ya, itu tanda-tanda orang yang pada tubuhnya masih ada khodam. Apalagi kalau susah bangun subuh, wah itu tanda-tanda. Jadi kalau kita nih Pak mulai error tuh, ya coba aja cek, kita baca Quran susah nggak berat? Saya sholat saya susah banget khusyuk. Jadi gangguan itu. Ya. Makanya ya gangguan mereka syaitan tuh pada sholat. Kenapa? Karena tadi ya, sholat itu adalah amalan hisab yang utama dalam ibadah kita. Kalau sholatnya khair baik, dihisab amal-amal lain. Ya. Kalau sholatnya buruk, rusaklah amal-amal lain. Makanya diperhatikan betul, ya, jangan sampai menjadi orang-orang failul lil musallin, orang-orang yang celaka. Aneh dia sholat tapi kok celaka. Harusnya orang sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mengontrol diri dia dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Menjadi energi yang luar biasa, menjadi spirit kekuatan pendorong iman yang luar biasa ketika kita sholat. Karena kita langsung ya beribadah, berinteraksi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita jemaah. Memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam sholat. Makanya syaitan tidak mau kita melakukan amalan yang sangat utama. Ya. Makanya sholat itu tidak boleh ditinggal, kecuali ya kita disolatkan mati. Kondisi apapun, ya sibuk, safar, jamak, bahkan boleh qasar, diringkas dari 4 menjadi 2. Itu fadilahnya luar biasa, keutamaannya luar biasa dengan sholat. Dia cara kita beristi'anah, minta tolong kepada Allah. Dengan sholat kita akan berakhlak baik, tercegah dari berbuat keji dan kemungkaran. Nah kalau kita ada orang yang misalnya sudah berumah tangga tapi hobi berzina gitu ya, ada begitu ya, hobi serong dan main ya pelacur gitu, naudzubillah ya, bisa jadi sholat kitanya masih belum beres. Dan kenapa sholat kita tidak beres-beres? Bisa jadi ada setan dalam tubuh kita, ada jin dalam tubuh kita. Apa cirinya? Susah sekali baca Quran, bahkan kecenderungan perut itu sering merasa sakit.
kayak ngeblek-blek, blok-blok. Ya, tadi ada petunjuk. Kalau ngeblek-blek itu sering begitu, lihat ada suara atau ada bau. Salah satu. Tidak ada bau, tidak ada suara, dah jangan dibatal. Itu waswas dari setan. Bahkan ada ya video yang mungkin Bapak-bapak juga pernah dengar, pernah lihat ya. Ada seorang lagi sholat di Saudi ya. Itu ketika imamnya baca surah Al-Baqarah ayat 102 Pak, tentang sihir. Bereaksi dia. Enggak ada yang pernah lihat ya, itu belum lama ya. Mungkin 2 bulan atau 2 bulan lalu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wah, gelepar. Lagi sholat. Ya. Baca surat atau Al-Baqarah ayat 102. Ya, makanya Bapak-bapak nih dirasa kalau ada yang saat saya kurang khusyuk dalam sholat, saya ruqyah, jangan ruqyah dulu, ruqyah mandiri aja. Duduk bersila, wudu dulu ya, wudu, sholat 2 rakaat, sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat wudu boleh, sholat mutlak boleh, ya, sholat duha juga boleh, menghadap kiblat biasa ya, sholat istighfar yang banyak, tepuk-tepuk aja Pak. Ini. A'udzubillah, lihat aja Quran ya gede itu. Apa surat Al-Ma'tsurat boleh, Al-Baqarah boleh sampai akhir boleh baca. Tepuk-tepuk aja badan kita. Ya Allah, minta tolong ya Rabb, kalau ada setan jin yang buat saya enggak khusyuk nih. Saya suka marah nih sama istri sama anak-anak. Saya suka enggak khusyuk baca Quran cuma 2 ayat, 3 ayat. Ini cuma lemah. Saya sholat juga enggak khusyuk. Terus saya bangun subuh. Terusnya gitu Pak, sebelum ngobatin anak ya, ini ngobatin kita dulu gitu. Boleh Pak, tepuk-tepuk aja. Itu akan bereaksi kalau kita ada gangguan tuh, ya. Hanya memang butuh pendamping, mungkin anak yang sulung, anaknya dewasa, yang gede, atau mungkin istri kita ketika ada apa-apa minimal ada yang mendampingi. Ya, itu para takutnya kita nggak kontrol, ternyata benar-benar ngamuk, khodam masa lalunya ada. Kalau udah gitu, ya bagusnya didampingi oleh ustadz, ya, supaya tidak keliru nanti membahayakan dirinya atau keluarganya. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi bab kita sampai bab 2 dulu ya, yaitu salat, setan dalam gangguan salat dan setan dalam gangguan-gangguan para perempuan. Tadi dibahas juga bagaimana menyikapi kita berinteraksi dengan perempuan ya. Termasuk dalam salat kalau ada gangguan kita ya, berudah ke sebelah kiri. Ya, Allah alam bisawab. Ini para jemaah sekalian jazakallah. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah berikan kesehatan buat kita ya. Terutama yang ada khodam pada kabur khodamnya ya. Kalau udah sering ngaji dengan kita ya, kalau jamaah ada gangguan harusnya pasti bereaksi. Kalau ngajinya begini aman-aman aja, apalagi bahas jin, bahas setan, itu menunjukkan jamaah yang bertahan insya Allah aman dari gangguan setan ya. Amin. Ya saat ini ya, kalau pas pulang kan lain lagi ya. Ya, makanya itu urusan lain di rumah ya. Ya kan bukan berarti ada orang ruqyah, Ustaz, ikut ruqyah masal atau ruqyah mandiri pelatihan. Sekarang bukan pelatihan ruqyah masal Pak, namanya pelatihan ruqyah mandiri. Kita mendampingi jamaah, kita bimbing ruqyah mandiri, kan muntah tuh. Jadi tidak usah dengan ruqyah, tidak. Jadi mereka pelatihan ruqyah ya mandiri ya. Oh Ustaz, yang lain, Ustaz, teman-teman pada bereaksi, saya enggak ya, aman. Ya mungkin beberapa hari lagi, beberapa pekan lagi kemudian itu hubungi kita. Tadi kok saya begini ternyata kena gangguan. Ya, kemarin kan aman-aman aja, namanya hidup ya. Ya kemarin aman, besok belum tahu. Sekarang aman nih di sini kan, pas pulang nggak aman. Setan lagi nungguin di depan tuh kan. Ya, kata mereka lagi pada ngaji sama Ustaz, ntar dulu. Pas gitu pulang baru keluar naik mobil marah-marah sama anak, marah sama istri, kan bisa gangguan di perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya zikir pagi petang wiqayah itu jadi kebutuhan ruh ya. Jangan pernah ditinggal Pak. Ya, itu pengaruh. Kalau Bapak mau testimoni nih, jamaah mau testimoni, coba ya. Tapi jangan ya, coba deh. Jangan baca zikir pagi petang seminggu aja. Lihat Pak, kekacauan di dunia kita, maksudnya keluarga kita itu luar biasa, dahsyat. Ya, saya kita testimoni ya, cobalah. Saya nggak zikir pagi petang seminggu, itu celaka pasti Pak. Ini itu runyamnya luar biasa. Tapi ketika kenapa sekarang terjaga? Karena kita banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ya, jadi Allah lindungi keluarga kita. Itu peranan zikir pagi petang tuh dahsyat Pak, dahsyat banget. Ya, itu Allah berikan sarana lewat zikir itu. Terutama zikir salah satunya adalah bacaan La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ba'da subhi wa ba'dal asri, lepas asar dan lepas subuh. Salah satunya ya minimal 3 lah, saya kasih fadilahnya. Dapat 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan aman dari gangguan setan. Setan nggak bisa menguasai dirinya dan keluarganya ketika kita mendawamkan itu. Itu dahsyat, Pak. Jadi jangan coba-coba ya tadi ya, Pak. Jangan sampai testimoni benar dikerjakan ya, jangan sampai. Tapi pengaruh zikir tuh ya, doa tuh luar biasa buat kehidupan kita, Pak, ya. Allah alam biswab. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya ya. Para jamaah terhindar dari mara bencana, wabah, musibah, dan juga rumah tangga yang sudah nikah makin sakinah, mawadah, warahmah. Ya, baik yang punya istri 1, 2, 3 ya, 4 bahkan ya, kita doakan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, ya, rukun-rukun. Yang kita pun yang 1 juga sama ya, mudah-mudahan. Yang 3, 4 aja bisa rukun, masa yang 1 nggak bisa rukun kan? Harusnya bisa rukun ya, itu jamaah sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ada tambahan? Silakan. Dari sebelah kanan, kiri, atau tengah, atau pojok kanan. Silakan. Ada? Ya malu ya. Ya akan ya akan masuk video kok. Ya. Ada, Pak? Cukup. Alhamdulillah ya. Ya cukup ya. Cukup. Semoga berkah selalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk jalan yang lurus, ketakwaan, kecukupan ilmu dan harta ya Allah. Wal afafa wal ghina, dan kami minta kepadamu terjaganya kehormatan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah pasangan, anak-anak, keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan putra-putri kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taytana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana waghfir lana. Ya Allah, perbanyaklah harta kami agar bisa bermanfaat untuk dakwah di jalan-Mu, perbaikan keluarga, silaturahmi, dan berjuang di jalan-Mu, menolong saudara kami ya Allah. Allahumma akthir malana wa waladana. Ya Allah, perbanyaklah untuk kami keturunan-keturunan kami ya Allah. Putra-putri kami yang sudah menikah, karuniakan ya Allah anak-anak yang salih dan salihah. Wa barik lana fima a'taytana. Berkahi ya Allah setiap kenikmatan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa atil hayatana ala ta'atik. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Panjangkan usia kami dalam taat dan taqwa kepadamu ya Allah. Wa ahsin amalana. Perbaikilah urusan kami, keturunan kami, urusan-urusan pasangan kami, urusan-urusan agama, dunia, dan terutama urusan akhirat kami ya Allah. Wa ahsin amalana. Perbaiki semuanya. Waghfir lana dhunubana. Dan ampunilah dosa kami, pasangan kami, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau karuniakan. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang telah Engkau berikan.
dan kami berlindung kepadamu Rabbana dari azab dan siksamu dan kemurkaanmu yang datang secara tiba-tiba. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim alladhi la yahulu wa la yazulu. Ya Allah, bentangkan kepada kami keberkahan-keberkahan-Mu, karuniamu, rahmat-Mu dan rizkimu. Dan kami minta kepadamu ya Allah kenikmatan yang lestari, terjaga, yang tidak hilang dan tidak pergi. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.